Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Solika dari kelas BGMIB tahun 2019, jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal yang telah saya baca kemarin dengan judul Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi atau masuk ke materi lebih lanjut, teman-teman bisa melihat link PPT-nya di bawah ini untuk teman-teman bisa mempelajari lebih agar lebih paham atau lebih enak ya belajarnya gitu teman-teman. Lanjut saja kita masuk ke materi. Sebelum kita masuki materi yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan 3 poin penting atau 3 kata kunci yang harus kita pelajari di materi kali ini. Yang pertama yaitu bela negara, yang kedua ada terorisme, yang ketiga ada radikalisme. Kita bahas satu persatu teman-teman agar teman-teman paham atau teman-teman istilahnya cepat memahami lah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita membahas tentang bela negara. Tentu teman-teman itu sudah tidak asing lagi dengan kata bela negara ya. Sebagai kaum muda tentunya sudah tidak asing lagi, bahkan sudah bela negara itu apa gitu teman-teman sudah mungkin sudah tahu. Saya akan mereview sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, yang penting intinya. Yang pertama yaitu bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Bisa disimpulkan sendiri teman-teman, bela negara itu apa? Saya yakin kalau teman-teman itu sudah tahu bela negara itu apa ya. Yang kedua terorisme. Kalau ini terorisme mungkin teman-teman ada yang belum paham atau belum tahu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang terorisme. Terorisme itu menurut T.P. Tortom adalah penciptaan ketakutan yang disengaja, biasanya melalui penggunaan tindakan-tindakan atau simbolis yang di situ tuh menggunakan kekerasan. Nah, kekerasan tersebut untuk mempengaruhi sikap-sikap politik atau kelompok-kelompok tertentu. Terorisme ini menjadi sebuah istilah penting di awal abad ke-21, terutama sejak peristiwa 9/11 2001 yang terjadi di Amerika Serikat. Tentu teman-teman asing ya dengan peristiwa itu. Nah, peristiwa itu adalah sering disebut dengan 9/11 karena peristiwa tersebut itu terjadi pada tanggal 9 November tahun 2001. Di situ terjadi di Amerika Serikat. Nah, itu terjadi pengoboman kalau tidak salah, teman-teman. Nah, mulai dari itulah terorisme itu mulai berkembang atau mulai muncul di negara-negara lain, contohnya negara Indonesia. Teman-teman mungkin kalau di Indonesia itu sudah banyak terorisme yang sering kita lihat beritanya itu pengoboman ya teman-teman, penembakan dan sebagainya. Terorisme itu sendiri sangat terkait dengan kekerasan dan radikalisme. Ancaman-ancaman gerakan radikal tersebut menyebar di berbagai Indonesia, bahkan dikatakan sama dengan virus karena menyebarnya itu tidak terlihat gitu teman-teman. Menyebar begitu saja dengan mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu agar masuk gabung ke kelompoknya, seperti itu. Sehingga persepsi masyarakat itu mengatakan bahwa Islam itu identik dengan kekerasan karena adanya terorisme yang membawa-bawa intinya mengatasnamakan Islam gitu dan menghalalkan kematian manusia atau menghalalkan membunuh manusia, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau menurut Boiler Bell itu sendiri, terorisme itu adalah senjata kaum lemah tetapi merupakan senjata yang paling ampuh. Ya, itu tadi terorisme tadi yang dikatakan seperti virus tadi karena tidak nampak dan tahu-tahu menyebar begitu saja. Kita lanjut ke radikalisme, yaitu radikalisme sendiri adalah
sistem kepercayaan ekstrim yang di situ mendukung terus menggunakan hasrat ingin melakukan atau memfasilitasi sebuah tindak kekerasan. Itu namanya radikalisme. Nah, radikalisme ini sangat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat, teman-teman. Kita harus hati-hati dengan namanya ini. Lanjut ke sebab dan akibat. Oke teman-teman, kita lanjut ke sebab dan akibatnya. Kita mulai dari sebab terlebih dahulu. Sebab kok kenapa orang itu kok gabung dalam kelompok-kelompok teroris itu ya teman-teman. Sebabnya itu ada banyak. Yang pertama keluhan politik, keluhan ekonomi, sosial budaya maupun personal. Yang di situ tuh akarnya itu adalah paham dan fanatisme yang salah gitu, atau kepercayaan yang salah atau keliru. Di situ juga bisa disebabkan oleh pengetahuan seseorang tentang agama itu kurang. Jadi diajak ke sini mau, diajak gabung mau, tanpa mengetahui dalamnya apa, bagaimana di situ itu. Lanjut ke akibatnya. Nah, akibatnya ini sangat fatal, teman-teman. Di sini mengakibatkan merusaknya sendi-sendi masyarakat. Jadi merusaknya sendi-sendi sosial masyarakat itu dengan masyarakat itu berpikir bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Jadi persepsi masyarakat di luar sana itu, oh Islam itu identik dengan kekerasan, membunuh manusia dan sebagainya, menghalalkan pembunuhan manusia dan sebagainya. Yang di situ tuh menyebabkan masyarakat itu menjadi pola pikirnya berbeda, teman-teman. Kita lanjut ke upaya yang dilakukan untuk pencegahan radikalisme di Indonesia. Kalau menurut Kementerian Pertahanan itu, bela negara itu hanya bisa diaplikasikan dalam konteks individu, bukan kolektif. Maksudnya di sini adalah bela negara itu, membela itu hak semua warga negara, bukan hanya kolektif di wajib militer saja, tidak seperti itu teman-teman maksudnya di sini. Karena sudah jelas dan sudah gamblang dijelaskan dalam undang-undang bahwa semua warga negara itu berhak dan berkewajiban membela negara. Kalau usulan dari Kementerian Pertahanan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kalau menurut penulis itu, sebagai generasi milenial atau generasi muda sekarang, tentunya kita dan teman-teman atau yang di luar sana itu, kita menjadi generasi muda yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Tentunya kita harus bisa terjun ke masyarakat untuk membawa perubahan. Nah, perubahan tersebut adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa membela negara dan menjaga keutuhan negara itu penting, bukan hanya tugas seorang TNI maupun Polri. Seperti itu teman-teman. Selain itu juga bisa dengan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi pemuda-pemuda ataupun masyarakat-masyarakat bahwa membela negara itu penting gitu teman-teman. Dan di sini upaya yang paling penting adalah mencintai tanah air khususnya. Yang kedua yaitu semua warga negara berkewajiban dan berhak membela dan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan warga negara. Tentu teman-teman sudah bisa berpikir ya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk mencegah radikalisme yang agar tidak masuk di Indonesia. Nah, kita ya dengan cara tidak ikut-ikutan gitu. Kita belum tahu, jangan mau diajak ke sini, jangan mau diajak ke sana, seperti itu teman-teman. Kita mengambil contoh, nah yang saya katakan di atas tadi tentang peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, itu contoh radikalisme atau contoh teroris tersebut. Yang kedua, bom Natal ini terjadi di Indonesia teman-teman pada tahun 2000 yang menghabiskan 200 manusia. Yang ketiga
juga ada bom di London pada tahun 2005. Yang selanjutnya itu masih trending jadi trending topik itu tanggal 14 April kemarin 2020 teman-teman, ada penembakan yang terjadi di Poso, Maluku Tengah. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa googling sendiri, nanti kalian ketik itu sudah ada, karena ini masih anget. Kalau saya baca jurnal kemarin itu tentang pendapat penulis tentang upaya yang dilakukan untuk pencegahan radikalisme di Indonesia itu sendiri. Itu kalau penulis mengatakan di situ bersifat non konvensional, jadi tidak seluruhnya itu tanggung jawab militer. Jadi ini bersifat umum gitu, dampaknya itu ke semua warga negara. Dan ya memang kalau TNI dan Polri itu benteng utama, tapi yang paling penting itu seluruh warga negara Indonesia itu tahu. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang bagaimana, kritik dan saran, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu. Oke? Menjadi generasi yang membawa perubahan dan pola pikir pada masyarakat adalah generasi yang maju. Mahasiswa sebagai pelopor, bukan menjadi provokator. Hidup mahasiswa! Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.